Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Shalom. Kita bersatu dalam doa. Tuhan urapi hambamu, urapi seluruh umatmu dimanapun mereka berada. Tuhan berkatilah pemberitaan firman hari ini. Sembuhkan yang sakit, Amin. kuatkan yang lemah, Amin. hiburkan yang berduka. Amin. Tuhan lepaskan yang terikat, ampun yang berdosa. Amin. Sementara firman Allah disampaikan, dibagikan, biarlah firman ini boleh diikuti oleh banyak mujizat, Amin. tanda-tanda, dan keajaiban yang datang dari Tuhan. Amin. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, Amin. 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 Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Shalom. Saudaraku, tema khotbah hari ini, saudaraku, next level. Berapa banyak saudara yang rindu bahwa Anda tidak jalan di tempat, tidak mengalami keterlambatan, tidak mengalami penundaan, tetapi engkau dan saya mengalami, menggenapi apa yang Tuhan janjikan. Kamu akan terus naik Amin. dan tidak turun. Amin. Kamu menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Ulangan 28 ayat yang ke-13. Amin. Nah, saudaraku, hari ini kita belajar 5 kunci next level. Yang pertama, jadilah manusia rohani. 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus 2 ayat yang ke-14. Jadilah manusia rohani. Haleluya. 1 Korintus 2 ayat yang ke-14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Manusia duniawi tidak berasal apa yang berasal dari roh Allah. Tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Karena menganggap apa yang datang dari Tuhan itu adalah kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Dan ia tidak dapat memahami apa yang datang dari Tuhan. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Sebab semua yang datang dari Tuhan itu, saudara gereja Tuhan, hanya dapat dinilai secara rohani. Saudaraku, Anda tidak akan pernah next level. Engkau dan saya tidak akan pernah Tuhan angkat ke tempat yang lebih tinggi kalau saudara dan saya belum menjadi manusia rohani. Oleh karena itu gereja Tuhan, ulangi lagi 1 Korintus 2:14. Haleluya, haleluya. Amin. 1 Korintus 2 ayat yang ke-14. Amin. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Karena saudaraku menganggap bahwa apa yang berasal dari Allah itu adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Dan saudaraku, manusia duniawi tidak bisa memahami apa yang berasal dari Allah. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Sebab semua yang datang dari Tuhan itu dapat dinilai, hanya dapat dinilai secara rohani. Saudara gereja Tuhan, ada manusia duniawi. Katakan, ada manusia duniawi. Ada manusia duniawi. Ada manusia rohani. Ada manusia rohani. Tuhan mau gereja Tuhan, engkau dan saya menjadi manusia rohani. Amin. Sehingga gereja Tuhan, ketika Tuhan berbicara kepada saya saudara tentang doa, engkau bisa menerima itu dengan sukacita. Saudaraku, orang-orang yang saudaraku manusia rohani bisa menerima, mudah menerima tentang doa puasa, tentang doa semalaman, tentang bahasa roh, tentang doa fajar, tentang persembahan persepuluhan, tentang saudaraku hidup yang harus melayani. Mengapa? Karena saudaraku, haleluya, dia bisa menerima apa yang berasal dari roh Allah. Tetapi sebaliknya gereja Tuhan, manusia-manusia duniawi tidak bisa, saudaraku, haleluya, menerima apa yang berasal dari Allah. Maka 1 Korintus pasal 2 ayat 16. 1 Korintus 2 ayat yang ke-16. Amin. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat mengasihi dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ulangi lagi 1 Korintus 2 ayat 16. 1 Korintus 2 ayat yang ke-16. Amin. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Siapakah yang dapat memiliki pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Paulus berkata, kami memiliki pikiran Kristus. Gereja Tuhan, biarlah Anda dan saya mendengarkan khotbah ini, engkau dan saya memiliki pikiran Kristus. Katakan haleluya. Dan itu hanya terjadi ketika engkau dan saya menjadi manusia rohani, Amin. bukan manusia duniawi. Amin. Tema khotbah hari ini 5 kunci next level. Jadikan dirimu manusia rohani, maka perubahan-perubahan akan terjadi dalam hidup Anda. Amin. Jadikan saudaraku, mulai hari ini Anda dan saya menjadi manusia rohani. Manusia yang kesukaannya mulai berdoa, mulai masuk dalam doa puasa, mulai masuk dalam pujian penyembahan setiap hari,
kemudian Anda mulai memperkatakan firman, maka saudaraku, perubahan akan terjadi menyertai hidup Anda. Yang pertama. Yang kedua, kunci yang kedua, engkau dan saya harus berjalan dalam tuntunan roh. Amin. Wahyu 1 ayat 10. Orang-orang yang berjalan dalam tuntunan roh, atau orang-orang yang taat kepada tuntunan Tuhan, saudaraku, akan next level. Amin. Wahyu 1 ayat ke-10. Wahyu 1 ayat yang ke-10. Amin. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh, Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh. dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Yohanes mendengar, aku mendengarkan suara dari belakangku seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab, apa yang kau lihat, tuliskanlah dalam sebuah kitab. dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Orang-orang yang berjalan dalam tuntunan roh adalah orang-orang yang akan next level dalam hidupnya. Amin. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Maka Yesaya 30 ayat 21. Beri dirimu untuk diajar oleh Tuhan tentunya melalui hamba-hambanya di pagi hari yang luar biasa ini. Yesaya 30 ayat yang ke-21. Haleluya. Yesaya 30 ayat yang ke-21. Amin. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Telingamu akan mendengarkan perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Entah kamu menganan atau kamu mengiri. Gereja Tuhan. Tuhan mau berbicara kepada saya dan saudara. Tuhan mau Anda dan saya mengalami percepatan yang luar biasa. Amin. Tuhan mau tidak akan ada penundaan dalam hidupmu, tidak akan ada keterlambatan dalam hidupmu. Amin. Tuhan mau kau dan saya grow, bertumbuh. Tuhan mau kau terbang tinggi dengan dasar dan luar biasa. Amin. Saudaraku, dibutuhkan, saudaraku, ketaatan untuk berjalan dalam tuntunan roh. Contoh, Kejadian 26 ayat yang kedua. Saudaraku, bagaimana Ishak adalah contoh buat kita, bagaimana Ishak berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kejadian 26 ayat yang kedua. Kejadian 26 ayat yang kedua. Amin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Tuhan menampakkan diri kepada Ishak serta berfirman, Janganlah pergi ke Mesir. jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Diamlah di negeri yang akan kuatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Tuhan berfirman, Ishak, tinggallah. Walaupun sedang terjadi krisis dan kelaparan. Udah belajar taat aja. Perhatikan Kejadian 26 ayat 12. Berkat 100 kali lipat adalah milik orang yang taat kepada Tuhan. Amin. Ikuti saya katakan, berkat 100 kali lipat Berkat 100 kali lipat adalah milik orang yang taat yang taat kepada tuntunan Tuhan. tuntunan Tuhan. Kurang semangat. Berkat 100 kali Berkat lipat 100 kali lipat mulai hari ini adalah milik orang yang taat kepada tuntunan Tuhan. Tuhan. Kejadian 26 ayat 12. Kejadian 26 ayat yang ke-12. Amin. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Dalam tahun itu juga Ishak mendapat 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Sebab Ishak diberkati Tuhan. Gereja Tuhan, dengarkan ini. Ketidaktaatan kepada suara Tuhan itulah yang membuat orang tidak bisa next level dalam hidupnya. Tapi kalau hari ini engkau dan saya ingin terbang tinggi, Amin. engkau dan saya akan, saudaraku, bisnismu, pelayananmu, karirmu terus naik dan tidak turun. Poin yang kedua, saudaraku, mari belajar taat dan ikuti tuntunan Tuhan dalam hidup Anda dengan dahsyat dan luar biasa. Poin yang kedua, yang ketiga, berlari untuk Tuhan dan pekerjaannya. Amin. Kejadian 18 ayat 1 dan 2. Haleluya. Kejadian 18 ayat 1 dan 2. Abraham adalah contoh yang baik buat kita. Kejadian 18 ayat 1 dan 2. Haleluya. Kejadian 18 ayat 1 dan 2. Amin. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Perhatikan ayat yang ke-7. Apa yang Abraham lakukan? Ayat yang ke-7. Kejadian 18 ayat yang ke-7. Amin. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, Amin. dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Amin. Lalu orang ini segera mengolahnya. Gereja Tuhan. Siapa yang mau next level? Amin. Coba Anda angkat tangan dulu yang mau next level. Kalau Anda ingin next level, gereja Tuhan, mari saudaraku, engkau harus berlari untuk Tuhan dan pekerjaannya. Amin. Kejadian 18 ayat 1 dan 2, Abraham dikunjungi oleh Tuhan. Kejadian 18 ayat yang ke-7, Abraham berlari kepada saudaraku. Ulangi lagi, Kejadian 18 ayat yang ke-7. Haleluya. Kejadian 18 ayat yang ke-7. Amin. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, Ia mengambil saudaraku anak lembu yang baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Lalu orang ini segera mengolahnya.
Kemudian diambilnyalah dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Gereja Tuhan. Orang-orang yang menjamu Tuhan, orang-orang saudaraku yang menyambut Tuhan, Amin. orang-orang yang berlari untuk Tuhan dan pekerjaannya adalah Amin. orang-orang yang akan diberkati Amin. Tuhan di dalam Haleluya. segala hal. Maka dari Kejadian 24 ayat yang pertama, apa yang Tuhan lakukan kepada Abraham? Kejadian 24 ayat yang pertama. Kejadian 24 ayat 1. Amin. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan di dalam segala hal. serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya. Saya mau tanya, berapa banyak saudara dan saya, engkau dan saya, diberkati Tuhan dalam segala hal? Haleluya. Saudara, poin yang ketiga, berlarilah untuk Tuhan dan pekerjaannya. Amin. Dalam Lukas 8 ayat yang ketiga, ada wanita-wanita yang hebat, ada wanita-wanita yang luar biasa. Mengapa mereka luar biasa? Lukas 8 ayat yang ketiga menjelaskannya. Haleluya. Lukas 8 ayat yang ketiga. Amin. Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan Tuhan Yesus dengan apa? Kekayaan mereka. Ternyata saudaraku, kunci yang ketiga untuk engkau next level, saudaraku, mulai hari ini ambil keputusan, berlarilah untuk Tuhan dan pekerjaannya. Amin. Ada satu jemaat Bapak Ibu, paling tidak dua kali saya mempercayakan saudaraku tugas pelayanan kepadanya. Dan saudaraku, jemaat ini berkata, Pak Pendeta, setiap kali Pak Pendeta menyuruh saya untuk melakukan A, saya melihat tiba-tiba ada penjadian Allah yang luar biasa dalam hidup saya. Amin. Dan saya katakan, Pak, di mana ada tuntunan, di situ ada supply. Di mana ada tuntunan, kalau Anda dan saya berjalan dalam tuntunan Tuhan, gereja Tuhan, maka supply akan datang kepada saudara. Amin. Penyediaan Allah yang luar biasa itu akan datang kepada saudara. Amin. Maka dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 10, kita harus belajar kepada perempuan Sunem. 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 10. Haleluya. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya berdoa dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. 2 Raja-Raja 4 ayat 8. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Waktu Nabi Tuhan Elisa datang ke Sunem, Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. ada perempuan kaya yang mengundang dia makan di sana. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah dia ke sana untuk makan. Lanjutkan terus, haleluya. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. lanjutkan terus, haleluya. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Lanjutkan terus, haleluya. Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, Amin. sebuah meja, sebuah kursi dan sebuah kandil. Saudaraku, 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 10 menjelaskan bagaimana perempuan Sunem dia menjamu hamba Tuhan. Dia berlari untuk Tuhan dan pekerjaannya. Perhatikan apa yang Tuhan lakukan. 2 Raja-Raja 4 ayat 16 dan 17. 2 Raja-Raja 4 ayat 16 berkatalah Elisa, Amin. pada waktu seperti ini juga tahun depan, Pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, Perempuan Sunem yang sudah tua ini berkata, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah tuanku ya abdi Allah. janganlah berdusta kepada hambamu ini. Janganlah berdusta kepada hambamu ini, karena hambamu ini kan sudah tua. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Lanjutkan terus. Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Mengandunglah perempuan Sunem ini dan melahirkan seorang anak laki-laki. Pada Bapak waktu Ibu, seperti itu juga. tidak terlepas dari bagaimana dia berlari untuk Tuhan Amin. dan pekerjaannya. Haleluya. Saya ingat Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu, ketika saya berkunjung, saudaraku mengadakan KKR di satu kota, di satu tempat. Saudaraku, ada seorang janda muda yang baru kehilangan suaminya dan kehilangan anak angkatnya, saudaraku. Saudaraku, dia berkata, Pak Pendeta, berkunjunglah dulu ke rumah kami. Saya pikir Bapak Ibu hanya kunjungan biasa. Dan ketika saya dengan beberapa tim masuk ke dalam rumahnya, saya kaget Bapak Ibu, bahwa ternyata di sana bahwa ibu muda ini Bapak Ibu mempersiapkan menjamu kami dengan luar biasa. Saudara gereja Tuhan, saya berdoa buat ibu ini dan saudaraku dan ada beberapa keluarganya yang hadir pada saat itu. Dan apa yang terjadi? Saudaraku, dia bersaksi, Pak Pendeta, puji Tuhan. Saya punya sepeda motor Pak Pendeta, karena saya butuh duit. Saya jual, bahkan saya sudah tawarkan sepeda motor saya ke beberapa bengkel yang ada di dekat rumah kami. Tetapi tidak satu pun yang menawar sepeda motor kami. Tapi puji Tuhan Pak Pendeta, waktu selesai KKR, tiba-tiba besoknya ada orang datang ke rumah kami dan membeli sepeda motor itu dengan uang cash Pak Pendeta. Amin. Saudaraku, bukan hanya satu mujizat.
Saudaraku, kemudian ibu ini bercerita bagaimana mujizat demi mujizat terjadi dalam hidupnya dengan dahsyat dan luar biasa. Saking senangnya ibu ini, Bapak Ibu, dia kirim WA ke saya lengkap dengan saudaraku jumlah saldo daripada rekeningnya, Bapak Ibu. Saudaraku, dan dia begitu bersukacita. Saya yakin Bapak Ibu, mengapa dia mengirimkannya? Karena saudaraku, itu adalah pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Saya melihat Bapak Ibu dari seorang janda biasa, tiba-tiba bagaimana Tuhan memberkati dia dengan cara luar biasa. Dia punya, saudaraku, dia punya berkat lebih daripada 100 juta. Dari sini saya belajar, Bapak Ibu gereja Tuhan, kalau Anda melayani Tuhan, Amin. menjamu Tuhan, dan saudaraku Anda mulai terlibat dalam pekerjaan Tuhan, menjamu hamba-hamba Tuhan yang mengajar Anda, menggembalakan Anda, saya percaya Amin. jerih payahmu dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Yang ketiga, yang keempat, Anda harus merespon di dalam doa. Saudaraku, kesulitan, masalah, pergumulan akan selalu datang. Tetapi responlah segalanya itu di dalam doa. Amin. Nehemia 1 ayat 4 dan 5. Nehemia pasal yang pertama ayat 4 dan 5. Haleluya, haleluya. Nehemia 1 ayat 4 dan 5. Nehemia 1 ayat 4 dan 5. Amin. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Nehemia berkata, ketika aku dengar berita yang kurang baik itu, maka duduklah aku beberapa hari. Lanjutkan terus. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Aku berdoa dan berpuasa kepada Allah semesta langit. Kataku, Ya Tuhan Allah semesta langit, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang kepada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, lanjutkan terus, haleluya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. amin. Berilah telingamu dan bukalah matamu, Berilah telingamu dan bukalah matamu, ya dan Tuhan. dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Gereja Tuhan, bagaimana Nehemia, saudaraku, adalah pribadi yang merespon dengan doa. Amin. 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 Ada banyak orang, saudara, kalau ada masalah dia cari langsung manusia. Tetapi Nehemia tidak. Dia langsung masuk di dalam doa dan puasa. Amin. Perhatikan apa yang Tuhan lakukan kepadanya dalam Nehemia 5 ayat 14. Bagaimana Nehemia dari seorang, saudaraku, haleluya, dari seorang pegawai biasa, Tuhan angkat, saudaraku, menjadi bupati, saudaraku, di Israel. Halo, Nehemia 5 ayat 14. Nehemia 5 ayat yang ke-14. Amin. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, Pula waktu aku diangkat menjadi bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta. amin. Jadi 12 tahun lamanya aku dan saudara-saudaraku. 12 tahun lamanya bagaimana Nehemia diangkat menjadi bupati. Bupati dimaksud di sini, saudaraku, bukan bupati dia, saudaraku, jadi pemimpin di kabupaten, bukan. Tetapi menjadi bupati itu adalah menjadi tertinggi pada masa itu, pada waktu itu. Amin. Tetapi dengarkan ini, saudaraku, bahwa peninggian akan datang. Amin. Promosi ilahi akan datang ketika engkau dan saya hidup di dalam doa. Amin. Jadi responi segala sesuatu apapun yang terjadi dalam pelayanan saudara, Amin. dalam bisnis saudara, Amin. dalam karir saudara, gereja Tuhan, jangan menyalahkan orang lain. Saudaraku, langsung respon segala sesuatunya di dalam doa. Yang keempat, yang kelima, yang terakhir. Kekudusan. Katakan kekudusan. Kekudusan. Kurang semangat, kekudusan. Kekudusan. Yesaya 30 ayat 22. Kita akan belajar. Saya percaya bagaimana ketika kekudusan ketika kekudusan, saudaraku, dijalankan, maka Tuhan akan memberikan hujan. Yesaya 30 ayat 22. Yesaya 30 ayat 22. Amin. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak dan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Engkau akan berkata, keluar. Kepada sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis yang Tuhan tidak suka, kita berkata, harus keluar. Amin. Saudara gereja Tuhan, apa dampaknya ketika kita mulai berjalan dalam kekudusan? Ayat 23. Yesaya 30 ayat 23. Amin. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Tuhan memberikan hujan, sehingga benih yang ditabur oleh umat Israel akan diberkati berlimpah-limpah. Lanjutkan terus. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Amin.
Lanjutkan terus, Pada haleluya. waktu itu, ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Gereja Tuhan bagaimana saudaraku sampai saudaraku ternaknya saja makanannya luar biasa. Ini membuktikan bahwa kelimpahan akan datang, kemakmuran akan datang Amin. ketika ada pertobatan. Amin. Saudaraku perhatikan, saudara Yesaya pasal 30, haleluya, ayat 20 dulu, haleluya. Yesaya 30 ayat 20. Amin. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, Sebelumnya air saja serba sedikit, tetapi ketika terjadi pemulihan, ketika terjadi pertobatan, Amin. ketika mereka, saudaraku, membuang semua yang kotor, membuang semua yang tidak berkenan. Amin. Perhatikan, Yesaya 30 ayat 23, bukan serba sedikit. Yesaya 30 ayat 23. Yesaya 30 ayat 23. Amin. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di Tuhan ladang. akan memberikan hujan bagi benih yang kamu tabur itu. Dan dari hasil tanah itu, kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Berapa banyak saudara percaya? Mulai hari ini, kesembuhan akan datang, pemulihan akan datang. Amin. Anda akan next level. Amin. Kapan itu? Waktu Anda mulai berjalan di dalam kekudusan. Amin. Haleluya. Maka di akhir khotbah ini, saudaraku, saya melihat ada banyak orang, entahkah dia pendeta, hamba Tuhan, entahkah dia jemaat, tidak bisa lagi naik ke tempat yang lebih tinggi karena tidak bisa berubah. Saya ulangi, tidak bisa lagi naik ke tempat yang lebih tinggi karena tidak mau berubah. Tapi dengarkan gereja Tuhan, kalau Anda mau berubah, Anda mau berubah, Anda mau berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kekudusan Tuhan, maka kita berkata, Yesaya 30 ayat 20, segalanya adalah serba sedikit. Tapi Yesaya 30 ayat 23, saudaraku, Tuhan memberikan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Haleluya. Saudaraku, jangan anggap enteng kekudusan. Waktu kau dan saya berjalan dalam kekudusan, maka keajaiban demi keajaiban pasti akan terjadi. Haleluya. 5 poin yang kita belajar hari ini dengan tema khotbah, 5 kunci next level. Yang pertama, jadilah manusia rohani. Yang kedua, mari berjalan dalam tuntunan roh. Yang ketiga, berlarilah untuk Tuhan dan pekerjaannya. Yang keempat, mari merespon apapun yang saudara hadapi di dalam doa. Biarkan doa itu menjadi segala-galanya dalam hidup Anda. Amin. Khususnya Bapak Ibu dalam doa fajar, doa pagi. Kemarin di Bandung kita doa fajar 2 hari. Dan terakhir kemarin di Jakarta kita doa fajar. Dan saya melihat Bapak Ibu, saya sangat senang sekali. Saudaraku gereja Tuhan, ya kita bukain beberapa kamar untuk jemaat-jemaat yang memang membutuhkan. Dan saudara gereja Tuhan, saya melihat bagaimana jemaat antusias untuk mengikuti doa fajar. Dan saya melihat Bapak Ibu, ratusan orang yang mengikuti doa fajar di Jakarta. Saya percaya umat-umat yang mengandalkan doa adalah umat-umat yang akan diberkati Tuhan dimanapun mereka berada. Yang kelima yang terakhir, kekudusan. Di mana ada kekudusan, maka keajaiban, mujizat, kedahsyatan Haleluya. akan terjadi. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Amin. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, biarlah mulai hari ini, Tuhan Engkau yang mengangkat umat-Mu. Amin. Tuhan Engkau yang mengangkat kami Amin. ke tempat yang lebih tinggi. Amin. Kami akan terus naik sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kami akan terus naik menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Diberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa sama-sama berkata, Amin. Bapak Ibu siapkan roti dan anggur, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Mari angkat rotimu tinggi-tinggi, demikianlah Yesus mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan hari kematianku. Apakah saudara percaya roti tangan ulu persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Engkau yang percaya, mari makan dengan iman. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari banyak bersyukur dan banyak bersyukur dan bersyukur. Haleluya. Mari banyak bersyukur. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku diperbuat baik kamu. Perbuatlah ini peringatan akan hari kematianku. Apakah saudara percaya? Cawan di tanganmu ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Engkau yang percaya. Mari minum dengan iman. Haleluya. Minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Ucapkan syukur dan bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Ucapkan syukur, ucapkan syukur. Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah.
Ucapkan syukur, katakan terima kasih Terima Tuhan. kasih, Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh tubuh dan Oleh darah, tubuh dan darah aku diselamatkan. aku diselamatkan. Oleh tubuh dan darah, Oleh tubuh dan darah dosaku diampuni. dosaku diampuni. Sakit penyakitku Sakit disembuhkan. penyakitku Terima disembuhkan. kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Katakan amin, amin. Bapak Ibu, beberapa pengumuman yang pertama, kita baru saja menyelesaikan doa fajar. Kita baru saja menyelesaikan doa fajar 2 hari di Kota Bandung. Ya, terima kasih ada Ibu Junita yang saudaraku banyak bekerja keras sehingga doa fajar di Bandung berjalan luar biasa. Tepuk tangan luar biasa buat anak kita. Dan saudaraku, puji Tuhan, kita juga baru menyelesaikan doa fajar di Jakarta. Ratusan orang yang hadir luar biasa. Ya, terima kasih ada Pak Jukiman juga dan Ibu Silvina yang banyak membantu, dan juga ada Bu Osin yang boleh membantu juga, sehingga saudaraku semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh bergabung di dalam gereja, wadah gereja di tempat ini. Katakan haleluya. Haleluya. Saudaraku, dukung dalam doa bahwa bulan 5 kita akan KKR di Papua dan juga di KK Kinabalu. Dukung dalam doa Bapak Ibu, biarlah melalui KKR ini, yang pertama nama Tuhan dimuliakan, dan yang kedua semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan. Tuhan memberkati. Terakhir, kita ada wisata rohani ke Israel, masih dibuka pendaftaran, masih ada seat yang tersedia, tanggal 22 Juni sampai tanggal 6 Juli. Silakan bergabung, saya percaya umat Tuhan diberkati Tuhan. Tuhan memberkati, kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu, pulang terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau berlimpah-limpah damai sejahtera dan sukacita. Pulang terimalah berkat Tuhan hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita yang diberkati berkata, amin, amin, amin. Amin, shalom. Tuhan memberkati.